Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, pertama marilah kita panjatkan tahmid dan tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara kajian kitab di channel YouTube Gema Nusantara. Teriring sebuah harapan, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini, insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita dalam waktu sangat cepat. Di saat kita lagi kepepet, dikala keadaan kita sangat mendesak, di mana kondisi kita sangat terpuruk dan kita sangat butuh asupan energi, baik untuk jasmani maupun untuk rohani kita, maka sangatlah baik bagi kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah ini, agar Allah segera memulihkan keadaan kita, mengembalikan kondisi kita pada kehidupan yang penuh dengan kedamaian, sejuk hati kita, tentram batin kita, damai hati kita atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari maqalati ba'dil ulama, dari dawuhnya sebagian para ulama, dengan harapan semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari para beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sailin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ruwiya anna sayyidana al-Khadir alaihi salam 'allama insanan ay yaqula. Diceritakan bahwa Nabiullah Khidir alaihi salam mengajarkan atau mengijazahkan bacaan berikut ini kepada seseorang. Wa qala hadhihi tuhfatun biha ghinan ilal abadi. Beliau Nabi Khidir itu berkata, hadhihi tuhfatun, ini adalah sebuah mahakarya atau sebuah pusaka atau doa pusaka, biha ghinan ilal abadi, di mana orang yang mengamalkannya akan diberi kecukupan oleh Allah selamanya. Maksudnya selama ia mengamalkan bacaan ini. Fa'idha lahiqatka dha'iqatun, ketika kamu ditimpa satu masalah yang membuat hatimu sesak, membuat perasaanmu galau, seperti masalah hutang, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, dan lain sebagainya. Au nazalat bika nazilatun, atau ketika kamu sedang diterpa bencana, misalnya musibah, atau terkena satu penyakit yang tak kunjung sembuh, atau mungkin ia sedang terancam dan lain sebagainya, faqulha tukfa wa tushfa, maka bacalah bacaan ini, tukfa wa tushfa, maka kebutuhanmu akan dicukupi oleh Allah dan kamu akan diselamatkan oleh Allah, penyakitmu akan dihilangkan. Jadi kata Nabi Khidir alaihissalam pada orang itu, ini adalah sebuah doa pusaka yang apabila diamalkan
maka selama ia mengamalkan, segala kebutuhannya dicukupi oleh Allah, penyakitnya disembuhkan oleh Allah, ketakutannya dihilangkan oleh Allah, dan keberadaannya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun tentang bacaan yang dimaksudkan adalah tolong perhatikan baik-baik di layar HP Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultuf bi ya latifu ya alimu ya khabir. Nah, itu bacaan yang dimaksudkan, dijazakan oleh Nabi Khidir kepada orang tadi. Nah, orang yang diijazahi itu berkata, fa wallahi ma qultuha inda kulli dha'iqatin wa syiddatin. Demi Allah, tidaklah aku membacanya ketika ditimpa satu masalah yang menyesakkan dada, dan ketika aku berada dalam kondisi terpuruk yang meresahkan jiwa, illa wa ra'aituhu min lutfillahi bi ma a'jaza an wasfihi, kecuali aku menemukan pertolongan Allah yang sangat luar biasa sekali, di mana besarnya pertolongan itu tak mampu untuk disifati saking dari besarnya. Itu kata orang tadi. Nah, sebaiknya bacaan ini kita baca secara rutin setiap habis sholat fardu sebanyak 7 kali tanpa tawassul. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultuf bi ya latifu ya alimu ya khabir. Itu dibaca 7 kali setiap habis sholat 5 waktu tanpa tawassul. Kemudian jika ada hajat yang besar yang mendesak, seperti ingin membangun rumah, ingin membeli kendaraan, ingin menikahkan putra putri kita misalnya, sebaiknya amalan ini dibaca di waktu malam sebanyak 1000 kali. Nah, caranya untuk yang 1000 ini kita awali dulu dengan sholat sunat hajat 2 rakaat, usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai sholat hajatnya, lalu kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu dibaca 3 kali, dilanjutkan dengan sholawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu juga dibaca 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan salawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali. Kemudian yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali. Yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya. Cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah. Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya. Cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barakah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah Al-Fatihah, dan lain sebagainya, tergantung dari hajat yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita memulai bacaan tadi sebanyak 1000 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultuf bi ya latifu ya alimu ya khabir. Ini dibaca sebanyak 1000 kali, dan setelah selesai lalu ditutup dengan doa sesuai dengan keinginan. Nah, amalan ini kita lakukan selama 7 malam atau 21 malam atau 41 malam, tergantung dari besarnya hajat kita dan tergantung dari kemampuan kita
untuk beristiqomah dalam mengamalkannya. Insya Allah segala apa yang kita inginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka semuanya saya tulis di kolom deskripsi. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibat saidin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.